Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikma Damayanti dari Prodi Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga dengan NIM 422221010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cakupan materi mata kuliah pariwisata minat khusus pada pertemuan 1. Nah, yang pertama ada rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini menggunakan dua metode perkuliahan. Yang pertama ada perkuliahan teori. Perkuliahan teori ini nantinya menggunakan sistem blok yang dilaksanakan sebelum UTS. Lalu ada tatap muka selama 12 kali dan e-learning selama 2 kali. Lalu juga nanti ada sesi ceramah dan juga diskusi. Nah, yang kedua ada perkuliahan praktikum. Perkuliahan praktikum ini nantinya menggunakan sistem blok setelah UTS. Pada pertemuan 1-7 nanti menggunakan penugasan mandiri. Baru pada pertemuan 8-14 menggunakan sistem pendampingan lapangan seperti penugasan PKL. Saat ini saya sedang berada di alun-alun kota Surabaya. Di sini saya akan menganalisis motivasi dari wisatawan dan dari mana saja sih wisatawan yang berkunjung ke alun-alun ini. Yuk kepoin langsung. Saya sekarang sedang ada di alun-alun kota Surabaya dan sekarang saya sedang bersama salah satu wisatawan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nikma dari Prodi Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga. Saya boleh sebutkan mbaknya dari mana dan namanya siapa? Aku CC dari Universitas Negeri Surabaya. Kesini itu tadi jalan-jalan aja sih. Jalan-jalan. Iya. Jadi nggak ada opsi kayak observasi ya? Tadi sebenarnya ke museum pendidikan. Cuman kayak, aduh temenku tuh bilang kayak mau ke pengen ke museum lagi, terus akhirnya kesini deh. Museum lagi yang museum di Surabaya? Iya, yang di bawah pameran. Cuma itu aja. Oke, terima kasih ya Mbak. Soalnya dari Surabaya ini yang mana yang boleh? Yang di depan. Oh, yang dari dalam. Prodi apa? Manajemen pendidikan. Terima kasih ya Mbak. Pariwisata minat khusus sendiri merujuk pada jenis pariwisata yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan minat atau preferensi wisatawan tertentu. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwasanya setiap individu memiliki minat dan preferensi yang unik dalam melakukan suatu perjalanan wisata. Jadi salah satu faktor pendorong adanya wisata minat khusus yaitu bervariasi tergantung dari jenis minat khusus yang ditargetkan untuk wisatawan. Nah, yang pertama ada minat dan hobi. Nah, ini dikelompokkan melalui minat individu atau kelompok dalam aktivitas saat sedang berwisata di suatu destinasi wisata. Lalu yang kedua ada pengembangan ekonomi, yang ketiga ada pendidikan dan kesadaran. Lalu ada manfaat dari adanya pariwisata minat khusus. Yang pertama adalah pendapatan ekonomi. Jadi dengan adanya pariwisata minat khusus dapat meningkatkan pendapatan devisa negara atau devisa daerah DTW. Lalu adanya promosi warisan budaya dan alam melalui pariwisata minat khusus. Dan yang ketiga ada pengembangan komunitas lokal. Dan yang keempat ada pendidikan dan kesadaran. Jadi, langkah-langkah pengembangan dan cara menjaga keberlanjutan pariwisata minat khusus ini melibatkan berbagai aspek. Seperti pengelolaan destinasi, pelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat lokal daerah sekitar DTW, promosi yang tepat, dan pendekatan yang berkelanjutan. Nah, ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam pengembangan dalam menjaga keberlanjutan pariwisata minat khusus. Yang pertama ada analisis potensi wisata, di mana analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi jenis pariwisata minat khusus yang sesuai dengan karakteristik wisatawan yang akan ditujukan untuk promosi. Lalu yang kedua ada konsultasi dan keterlibatan stakeholder, yaitu melibatkan pemerintah daerah, komunitas lokal, pemangku kepentingan pariwisata seperti Pokdarwis atau BUMDes, dan organisasi non-pemerintah dalam proses perencanaan dan pengembangan pariwisata minat khusus. Lalu yang ketiga ada pengelolaan destinasi wisata, yaitu membentuk badan pengelolaan destinasi atau komite khusus untuk membentuk pariwisata minat khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikma Damayanti dari Prodi Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga dengan NIM 422222110 dari kelas PAR 1.
Di sini saya sedang berada di alun-alun Kota Surabaya yang merupakan ikonik dari Kota Surabaya. Di sini memiliki beberapa fasilitas seperti perpustakaan, museum, dan juga panggung untuk pertunjukan seni dan budaya. Rata-rata pengunjung atau wisatawan yang datang ke alun-alun Kota Surabaya mengunjungi alun-alun Kota Surabaya karena beberapa alasan tertentu. Yang pertama ingin mengunjungi perpustakaan, lalu yang kedua ingin observasi, dan yang ketiga hanya ingin berfoto dan berliburan dengan keluarga atau teman-teman. Alun-alun Kota Surabaya memiliki jam operasional dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Di sini merupakan wisata kebudayaan karena terdapat panggung budaya yang biasa digunakan untuk pentas seni atau festival yang ada di Kota Surabaya. Lalu yang kedua juga ada museum budaya di mana di situ ada perjuangan dari arek-arek Surabaya.